Ya, kembali lagi di Morning Zone, Oke Zoners, dan masih bersama dengan Mbak Siska. Lirikanmu, Mbak. Mbak, tadi kita banyak bahas tentang Jakarta ya, terutama ya. Nah, ini sebenarnya kita kedatangan tamu nih yang spesial karena hadir melalui Zoom ya, sudah hadir saat ini adalah Bang Iwan Tarigan. Bang Iwan Tarigan ini adalah juru bicara dari Pramono Rano ya, yang rencananya nih akan dilantik juga nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita pengen tahu sebenarnya. Kalau tadi kan kita bahas tentang banyak sekali masalah-masalah yang ada di Jakarta ya. Belakangan ini yang paling gampang ya kita rasakan ya adalah banjir. Nah, kita pengen tahu nih gimana ceritanya nih. Halo, selamat pagi Bang Iwan. Halo, selamat pagi. Waduh, Bang Iwan, apa kabar? Sehat, Bang? Sehat, mantap, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, mantap. Menyala, Bangku. Menyala, Bangku. Gimana suara saya jelas? Jelas, Bang. Terima kasih. Bang Iwan, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bang. Boleh ya, Bang ya? Iya. Ini sebenarnya pelantikan kapan sih, Bang? Ada yang bilang tanggal 6. Ada yang bilang tanggal 18 sampai tanggal 20. Nah, ini gimana, Bang? Tanggal 6. Tanggal 6 ya, fix ya? Ya, sampai hari ini begitu infonya. Karena tadi saya banyak baca di beberapa media bilangnya tanggal 18 atau sampai tanggal 20 Februari. Makanya mau nanya dulu ke Abang. Bang, begitu dilantik, Bang, Mas Pram dan Bang Dul ini kan akan menjalani tugas ya sebagai Gubernur Jakarta, dan Jakarta saat ini memang banyak sekali persoalan, banyak sekali problem gitu ya yang memang harus dihadapi nih, terutama belakangan ini terkait soal banjir. Nah, menurut Bang Iwan sendiri, nanti apa langkah pertama yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano? Ya, tentunya banjir itu kan ada 3 macam sebenarnya. Ya. Banjir kiriman, artinya Jakarta nggak banjir, tapi Bogor banjir. Atau daerah sekitarnya, itu kan turun ke Jakarta, ya, baru ke laut kan begitu. Jadi sebelum sampai di laut ya melalui Jakarta dulu kan, tergenanglah Jakarta. Atau di Jakarta hujan, kemudian ada kemudian rob. Ya, tentunya ini kan masalah klasik kalau banjir ya. Iya. Tentunya ini karena kepadatan penduduk. Itu utama. Pertama itu kan kepadatan penduduk, kemudian resapannya pun semakin berkurang. Artinya apa cara kita? Tentunya di atas dulu itu bendungan kan sudah ada. Iya. Ya, dibendung dulu di atas. Kemudian di bawah itu berarti dia ke bawah harus dinormalisasi, ya, dinormalisasi dan dinaturalisasi lah. Normalisasi sungai-sungai itu dinormalkan supaya dia tidak mampet kan begitu. Artinya perumahan yang sekitar, kemudian sungainya itu juga harus dinormal dan dinaturalkan supaya ada resapan-resapannya. Nah, kemudian kita budayakan juga itu masyarakat jangan buang sampah ke sungai maupun ke got gitu. Nah, nanti juga gotnya itu akan kita kejar untuk terus dibersihkan maupun sungai-sungainya. Kali-kali itu terus dibersihkan, dan juga kita budayakan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian lokasi hijaunya ya, resapannya itu diperbanyak. Ya, taman-tamannya diperbanyak. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Pak Anies itu resapan itu juga diperbanyak. Ya, artinya segala upaya itu dilakukan secara teknologi kan begitu, supaya mengurangi banjir di Jakarta. Begitu, Mas. Dan rencananya nanti program kerjanya nih, Bang, dalam 100 hari ke depan ya, setelah menjabat gitu, kira-kira janji-janji kampanye apa yang akan dilakukan lebih dulu nih yang urgent menurut Bang Iwan? Tentunya seperti apa disampaikan Mas Pram, dia akan semua datang ke tempat-tempat kampanye yang dia pernah datangi, ya,
Itu yang pertama. Kemudian yang urgent itu seperti Kampung Bayam. Nah, ketika Mas Pram ya saya temenin juga ketika datang ke masyarakat itu yang di jaring asmara itu ya ibaratnya aspirasi masyarakat yang paling banyak itu yaitu masalah KJP, KJMU. Malah waktu itu banjir dan juga kemacetan nggak begitu nomor satu di masyarakat, mungkin pada saat itu belum ada banjir kali ya. Iya. Sehingga yang paling masyarakat tekankan itu yaitu ini masalah KJP, KJMU, kartu lansia, ya janda gitu ya. Itu yang paling banyak di masyarakat. Kemudian itulah yang nanti langsung diselesaikan. Begitu Mas. Mas Irwan, itu kan katanya 1 bulan pertama itu katanya akan fokus ke pemindahan yang Kampung Bayam ya? Iya. Itu sejauh mana kesiapannya? Karena kan ini kasusnya kayaknya udah lama ya, dari 2022, 2023 juga nggak selesai gitu. Sebenarnya kasusnya itu kalau bagaimana prosesnya itu tim transisi yang lebih paham, ya. Tetapi yang jelas dari karena saya juga ikut, sebenarnya itu kan yang mau dipindahkan itu tinggal sedikit lagi sebenarnya, tinggal berapa ya, sekitar 25 atau 30 keluarga. Tetapi mereka itu kan kelompok, kalau satu nggak dipindahin, semuanya nggak dipindahin, begitu aja kemarin. Jadi sebenarnya udah selesai semua, tinggal 25 itu lagi, tinggal dirapikan. 1 bulan, tentunya Mas Pram sudah dapat info ya, bagaimana sehingga 1 bulan itu harusnya udah selesai. Ya seminggu atau ya mungkin seminggu 2 minggu mungkin udah selesai, karena itu kan tinggal pemindahan aja. Seperti itu. Yang menarik juga sih sebenarnya dari saat kampanye ya Bang Iwan ya, ini ngomongin soal balai warga nih atau balai rakyat nih. Nah itu nanti akan dibuat di masing-masing kelurahan atau kecamatan atau apa tuh Bang? Ya rencananya begitu ya, paling tidak di kecamatan dulu kan. Kecamatan ya itu agak jauh juga ya, pasti kecamatan dan kelurahan seperti yang dikampanyekan waktu itu. Kalau hanya 1 kecamatan kan termasuk jauh juga dari tempat warga. Ya bisa dibayangkan kecamatan ya itu luas, beberapa kelurahan ya. Idealnya memang kecamatan dan kelurahan. Info yang dulu saya dapat itu ya kelurahan, yang di visi misi kita itu kelurahan kecamatan ya. Seperti itu. Dan menurut Abang sendiri kira-kira ini bisa gerak cepat nggak Bang? Nanti Bang, untuk apa sejauh ini kan masih ada ini ya, tim transisi ya. Nanti begitu dilantik, progresnya akan langsung jalan, gaspol atau gimana nih Bang? Janjinya tim transisi seperti itu, karena sekarang itu kan menyesuaikan. Sebenarnya kan anggaran itu kan sudah diketok 2025. Tetapi kan program kerja Gubernur PJ sebelumnya kan, betul. Tentunya apa yang bisa dikerjakan dengan program kerjanya Mas Pram dan Bang Dul yang sekarang disesuaikanlah anggaran yang sekarang sampai menunggu anggaran perubahan. Jadi apa yang bisa dicocokkan bisa dijalankan. Nah sebenarnya harusnya karena memang Mas Pram ini tidak ada penolakan ya, walaupun kita itu kemarin didukung oleh hanya 1 partai parliamentary ya. Tetapi tidak ada respon penjagalan atau yang negatif dari partai-partai lain, sehingga Mas Pram ini nanti sangat didukung ya. Kita lihat bagaimana kemarin PKS saja, partai paling besar di Jakarta, ketua DPRD-nya dari PKS. Itu mereka pertama yang menyatakan akan mendukung semuanya program Mas Pram dan Bang Dul. Sehingga apa yang disiapkan oleh tim transisi paling enggak program kerja yang 100 hari itu bisa dilaksanakan, ada 11 itu bisa langsung dijalankan, karena itu bentuknya lebih banyak teknis ya, dan bukan pekerjaan yang memakan waktu yang cukup lama seperti pembangunan perumahan atau apa gitu ya, yang bisa yang KJMU, KJP yang teknis-teknis, yang admin itu yang didahulukan. Ya, seperti itu, Mas. Mas Iwan, mau nanya lagi tuh soal yang sarapan gratis.
Ya. Sarapan gratis, Bang. Ini akan seperti apa nantinya, mengingat dari kita ambil studi kasus dari Pak Prabowo, itu kan anggarannya kemudian pada membengkak gitu ya. Nanti akan seperti apa untuk Pramono Rano ini? Kalau kita lihat sebenarnya kalau di nasional itu bukan anggaran yang membengkak, malah mengecil sebenarnya kan. Tadinya 15 ke 10.000. Iya. Ya. Nah, sebenarnya program ini kan sudah ada lama, ya. Di masa-masa Anies itu sudah ada sebenarnya, kalau kita cek kembali ada itu sarapan gratis, tetapi memang masih banyak secara parsial, ya, banyak CSR perusahaan BUMD, ya, seperti itu. Tetapi ini nanti kita akan lakukan secara massal dan sudah dihitung dan dananya masuklah, ya. Anggaran APBD DKI itu kan sekitar 95 triliun, itu sudah dihitung, sudah masuk. Ya, beda dengan nasional ya. Kalau nasional itu kan tentunya Indonesia ini kan negara kepulauan yang sangat jauh-jauh, memang tidak mudah. Kalau ini kan Jakarta kecil ya, di sekitaran itu saja. Jadi ya secara teknis dia tidak terlalu besar biaya untuk transportasi atau distribusinya gitu. Dan kita akan banyak bekerja sama dengan UMKM maupun dari pihak sekolah, ya, komite sekolah seperti itu. Oh, jadi nanti melibatkan kantin sekolah juga berarti, Bang? Komite sekolah harus kantin ya. Iya. Tapi ini BUMD dan swasta juga pasti akan dilibatkan untuk program CSR-nya berarti ya, Bang? Kalau di masa-masa Anies saya baca-baca seperti itu ya. Tapi kalau ini sekarang kan dananya masih dari APBD. Yang dihitung kemarin itu tidak ada CSR. Itu hanya dari APBD saja sudah cukup lah. Seperti itu. Bang, kira-kira nanti ke depannya nih Bang ya, Jakarta ini nantinya akan menjadi seperti apa nih Bang, menurut Abang ya? Maksudnya di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Rano gitu ya, apakah nantinya akan menjadi kota yang lebih berbudaya, ya kan? Terus atau menjadi kota yang lebih kota edukasi, atau menjadi kota yang modern gitu ya? Atau seperti apa Bang? Kira-kira gambarannya gitu Bang. Kita warga Jakarta penasaran nih sebenarnya gitu, mau dibawa kemana nih Jakarta gitu? Nah tentunya kan Jakarta ini akan menjadi kota global, kota bisnis. Jadi kalau kita lihat ini kan nanti ya Jakarta itu seperti New York lah kalau di Amerika. Gitu. Karena nanti 10 atau 20 tahun lagi ibu kota akan pindah kan. Sampai saat ini Jakarta masih daerah ibu kota Jakarta ya. Jadi tetapi kan sudah dibangun daerah ini ibu kota politik ya, nanti ya yang ada di Kalimantan. Iya. Jakarta ini akan menjadi kota bisnis karena memang 70% peredaran uang itu kan ada di Jakarta. Jakarta ini akan menjadi kota global, kota modern, dan kota bisnis. Seperti itu, Mas. Wah, mantap ini. Kita nggak sabar nih nunggu sepak terjangnya ini berarti Bang Iwan ini. Ya, ini kita kerja nanti 5 tahun yang mencapai itu. Ya, supaya Jakarta semakin menyala dan bersinar. Ya, tentunya semuanya harus dirapikan. Ya, tentunya standar kota global lah. Jadi kemacetan nanti bagaimana supaya ditekan, transportasinya dimasalkan ya. MRT, LRT, semuanya itu kita paksa memang masyarakat itu harus ke angkutan angkutan kota supaya apa? Supaya polusi pun jauh semakin berkurang, ya. Dan dibuat lebih nyaman ya Bang ya. Nanti. Dibuat lebih nyaman ya. Lebih murah, sehingga masyarakat juga bisa menabung kan. Kalau biaya transportasi itu semakin murah, jadi masyarakat akan bisa menabung. Jadi memang kita akan kejar itu transportasi, jengkliko-nya lebih diperbanyak lagi, dibagusin lagi, ya, rute-rute yang nggak dicapai akan dicapai, sehingga orang keluar rumah itu bisa naik jengkliko, keluar rumah jengkliko, kemudian kan gratis, kemudian naik Transjakarta, dan kita lihat itu ada 15 kategori, ya, sama seperti kalian nanti kan gratis itu naik semua angkutan kota. Jadi sayang sekali nanti kalau bawa motor atau dibawa mobil, kan udah gratis, mau naik LRT, MRT semuanya gratis wartawan. Ada 15 kategori. Mantap ya. Bang.
Nah, itu aja sudah berapa coba? Wartawan aja udah berapa ribu orang. Betul. Ya, daripada bayar, lebih baik cari gratisan itu udah pasti kan. Nah, polusi berkurang, teman-teman wartawan juga bisa nabung, PNS, TNI Polri juga begitu. Anggap aja transportasi kalau bawa motor 600.000 habis 1 bulan. Paling tidak udah nabung. Kalau bawa mobil bisa habis 4 juta, 5 juta, itu bisa nabung kan begitu, Mas. Iya, betul. Mas Siska, ada mau ditanyakan lagi ke Bang Iwan? Cukup? Bang Iwan, terima kasih banyak waktunya, Bang. Kita berharap mudah-mudahan Jakarta nih bisa lebih menyala seperti Abang bilang tadi ya. Dan yang pasti masyarakatnya ini bisa lebih makmur lagi, Bang. Itu harapannya. Iya, itu harus paling tidak itu pengeluarannya kita tekan. Atau dikurangin dengan apa fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemda DKI. Begitu. Iya, siap. Abang, terima kasih Bang atas waktunya di tengah kesibukannya. Ini lagi acara ya, Bang? Iya, ini acara di Ancol ini saya. Waduh, luar biasa. Ya, mungkin karena saya pakai clip on jadi nggak kedengaran. Iya. Suaranya bisa diredius. Iya, baik Bang. Terima kasih banyak Bang Iwan. Kita nanti ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Bang. Siap, sehat-sehat terus Bang. Sukses ya. Jangan lupa sukses. Nanti naik angkutan umum ya. Siap Bang. siap Bang. Terima kasih Bang Iwan. Ya, oke Zoners, itu dia Bang Iwan Tarigan ya, banyak sekali cerita yang dia sampaikan, tapi harapannya adalah Jakarta menjadi kota yang makin menyala. Tapi sekarang udah menyala sebenarnya kalau malam. Lihat aja tuh, billboard iklan di mana-mana kalau lihat Jalan Sudirman Tamrin ya. Terang banget ya, menyala banget emang Jakarta sih. Ya. Saya ke beberapa kota ya di luar negeri gitu, kayaknya nggak ada yang semenyala Jakarta loh. Itu Jakarta tuh, wah, gemerlap banget gitu kehidupan kotanya. Ya. Seperti 24 jam ya, emang 24 jam. 24 hour city that never sleep ya. Saingan New York katanya tadi kan. Saingannya New York ya, arahnya ke sana ya. Tapi amin lah, 20 tahun ke depan. Iya, dan mudah-mudahan lebih bagus dan lebih maju daripada New York ya. Iya. Termasuk warganya nih ya. Betul. Kita tuh harapannya sebagai warga Jakarta, sebagai orang yang lahir di Jakarta kalau saya ya, gitu, pengen itu Jakarta tuh benar-benar nyaman untuk ditempati. Benar-benar enak gitu, karena ya apa ya, di Jakarta itu orang tuh pace-nya tuh kenceng banget. Cepet ya. Iya, asli. Pagi itu orang tuh udah gerasak-gerusuk buat ke kantor. Kerja di kantor bebet-bebet, ya kan, sampai malam. Malam masih ada meeting di luar misalnya. Baru kemudian pulang ke rumah udah capek. Gitu tapi kan? Mas, menanggapi yang tadi transportasi gratis, massal gitu ya. Yang sebagai pengguna transportasi umum gitu ya, terutama untuk pagi hari gitu ya. Diperbanyak harusnya ya. Harusnya ya. Armadanya ya, betul. Tapi kan agak sulit kalau untuk KRL ya, karena itu kan berkaitan dengan pengadaan gerbong gitu kan. Gitu. Penambahan rel, betul gitu. Karena kalau untuk relasi-relasi yang sangat padat itu seperti Jakarta Kota, Bogor gitu ya. Ini pagi hari itu kan sangat-sangat banyak gitu orangnya gitu. Padat ya? Padat. Kalau digratiskan akan seperti apa nantinya gitu. Ya kan? Karena sebenarnya ini yang murah aja penuh ya? Penuh. Kita cuma bayar 3.000, 5.000 ya anggap ya dari Bogor. Tapi kemudian ketika nanti digratiskan untuk beberapa golongan masyarakat, akan seperti apa lagi nih kisruhnya gitu kita bilang ya. Tapi ya berharap bahwa kemudian nanti memang ada gebrakan-gebrakan khusus untuk transportasi ini ya. Dibikin nyaman. Betul. Tadi itu catatannya kan. Terutama penambahan sih ya. Tapi ya balik lagi karena ini kan akan berhubungan dengan PT Transjakarta nantinya atau PT kemudian Jakpinko juga gitu ya. Jadi ya. Setuju sih Mbak itu Mbak. Maksudnya memang kita perlu apa ya, benar-benar perlu dipikirin gitu. Karena pengelaju ini banyak nih yang ke Jakarta ya kan. Betul. Jadi yang bekerja di Jakarta ini bukan asli Jakarta, kayak Mas Dwi ini kan. Dia kan asli Citayam. Gitu, ya kan? Citayam. Oh, Depok ya, bukan Citayam. Nah, ya kan? Yang bolak-balik naik kereta gitu. Gitu. Ini tenaganya ini 50% udah habis di kereta. Bolak-balik 25%. Pantasan di kantor tidur. 25% berangkatnya habis tenaga, 25% baliknya gitu. Jadi 50% tuh tenaga udah habis buat berdiri di kereta ya kan, umpel-umpelan
gitu ya. Mudah-mudahan harapannya tambah lagi armadanya, dibikin bagus keretanya, dibikin cepet ya kan, aksesnya dibikin gampang gitu. Dan yang pasti seharusnya akan lebih banyak lagi armada-armada selain komuter lain mungkin ya, yang melayani rute-rute yang udah ada gitu. Coba bayangin kalau misalnya kita punya pilihan 3 gitu, ke Bogor, ke Citayam, ke Depok ya, ya kan pilihannya 3 gitu. Pasti kan pilih yang lebih nyaman gitu kan. Pasti kan pilih yang oh di sini rame nih pasti nih gitu. Kita geser yuk ke sana yuk gitu. Ya kan transportasi yang di sebelah sana tuh lebih enak gitu. Karena lebih sepi gitu. Akhirnya kan pecah gitu. Selama ini kan nyatu jadi satu aja gitu. Iya kan? Tumprak KRL gitu di KRL ya udah di KRL aja gitu. Iya kan? Angker nih banyak nih anak kereta. Terutama jam 7 pagi, jam 5. Iya, ada anak kereta juga. Ini relasi apa nih? Murni angker. Murni angker ya? Absolut. Relasi? Relasi apa? Jurusan juga. Jurusannya? Ke Swabdet and Station. Rawabuntu. Rawabuntu. Nah, Rawabuntu ya jalur yang berbeda. Itu jalur yang padat. Jalur yang padat ya? Itu kan cuma 10 gerbong selama ini. Selama ini 10 gerbong ya? Iya, nah, itu udah orang Rangkasnya banyak banget sekarang. Iya, sampai Rangkas kan? Sampai Rangkas. Iya. Dan itu jauh gitu. Jauh. Transit dulu ya? Dan brutal loh. Orangnya zombie kalau jam 7 itu. Rame? Iya banget. Sampai desek-desekan, sampai apa ya? Sampai dorong-dorongan. Iya. Dorong-dorongannya itu udah kepengen orang kepengen cepat. Betul. Itu kan naik eskalator pengen cepat semua cepat. Isinya dorong-dorongan semua. Oh, aduh luar biasa. Kayak ini. Biar ini kita lagi dengerin dia curhat nih. Iya. Kejadian yang selama ini masalahnya. Cuma yang jadi persoalan dia bukan warga Jakarta. Warga, enak aja KTP ku kayu mana? Wah, ribut ya. Nah, ini juga ya. Emang harus ada di seleksi dan disortir lagi ya. Jadi warga Jakarta yang cuman KTP doang, ya kan? Itu lebih baik dialihkan lah, gitu ya kan, dikeluarkan lah dari Jakarta gitu ya. Karena rumahnya bukan di Jakarta sebenarnya gitu. Betul. Ini repot nih emang nih. Hanya numpang KTP. Hanya numpang KTP gitu. Jadi kalau dibilang warga Jakarta banyak, ternyata nggak juga, Mbak Siska. Iya, karena banyak yang numpang KTP kayak Mas Camar nih. Memang KTP mana ada. Ternyata warga Rawabuntu. Iya, harusnya warga Rawabuntu. Oh, Serpong ya? Iya, harusnya warga Serpong. Tangsel ya maksudnya, masuk ya? Iya. Tangerang Selatan. Keren ya. Keren bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Ya, memang problematika ya pekerja yang bekerja di Jakarta, yang tinggal di Jakarta itu rata-rata hampir sama ya. Betul. Masalah transportasi, ya kan, apalagi kalau kemudian banjir, hujan, ya kan. Beruntung sekarang kereta udah jarang gangguan ya. Apa sering? Kalau misalnya ada gangguan, udah bingung tuh, pasti. Gangguan ya kan? sih enggak, cuman memang padatnya ya, semakin ya kan? Semakin parah kan padatnya kan. Iya, apalagi di stasiun-stasiun transit tuh. Manggarai ya, itu Tanah Abang gitu ya. Dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Orang sadar tidak menggunakan kendaraan pribadi karena menggunakan kendaraan pribadi waktu tempuhnya akan lebih lama, Pak. Gitu. Iya. Jadi lu memilih macet gitu. Lebih memilih naik transportasi umum karena lebih pasti. Pasti miss-missnya paling cuma 5 menit, 10 menit udah gitu. Atau ya kan? Memang warga Jakarta menggunakan kendaraan pribadi sebenarnya. Warga Jakarta. Warga Jakartanya. Iya, warga Jakartanya. Nah, karena kan kalau kita lihat nih dari daerah luar Jakarta kan yang justru pakai KRL, TJ gitu. Saya warga Jakarta sih naik kendaraan pribadi sih. Iya, mulai sombong ya. Jadi Anda penyumbang macet di Jakarta. Aduh, mohon maaf. Oke, naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum, oke. Mulai tahun ini. Mulai tahun kata ini. Kata Pak Iwan tadi. Betul, dan Oke Zoners, ya, itulah ya, sekelumit ya tentang Jakarta dan kepemimpinan baru nanti ke depannya akan seperti apa. Kita tunggu gebrakannya, kita tunggu kiprahnya akan kayak gimana. Akan dibawa kemana Jakarta nanti ke depannya, mudah-mudahan ke arah yang jauh lebih baik. Amin. Mudah-mudahan ke arah yang jauh lebih positif. Ya, yang pasti tadi memakmurkan masyarakatnya. Ya, artinya bukan hanya sekedar masyarakat Jakarta nih, tapi juga masyarakat di sekitaran Jakarta yang menjadi kota satelitnya. Gitu. Amin. Mudah-mudahan. Oke Zoners, kita tutup Morning Zone untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.